Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Setelah e-book Rumah Tangga Bahagia dalam sudut pandang agama Buddha telah selesai kami bacakan, kami akan lanjutkan membaca e-book dari Bhante Sri Dhammananda yang lain yang berjudul Be Happy. Bagi kebanyakan orang, takut dan cemas agaknya sudah menjadi bingkisan kehidupan manusia. Langkah penting untuk mengatasi takut dan cemas adalah memahami bahwa perasaan itu adalah ciptaan kita sendiri. Perasaan itu muncul karena ketakmampuan untuk memahami diri sendiri sepenuhnya dan melihat sesuatu dalam cara pandang yang benar. Jika cemas dan takut adalah ciptaan kita sendiri, berarti seharusnya kita sendiri pun akan mampu mengatasinya. Buku ini memuat banyak nasihat yang telah teruji, dihimpun dan disarikan dari kearifan masa silam hingga dewasa ini. Buku panduan praktis ini akan membantu membuat hidup Anda lebih bermakna dengan menunjukkan cara memahami akar takut dan cemas, mengatasi takut dan cemas, menemukan benih kebahagiaan, bahagia dalam segala situasi. Dengan gaya bahasa yang langsung menuju ke hati dan diperkaya pelbagai cerita, anekdot, dan syair, tak heran jika buku ini telah menjadi karya klasik yang telah terbukti efektif, bahkan bisa mengurungkan niat bunuh diri beberapa pembacanya. Mengenai Dr. K. Sri Dhammananda Nayaka Mahathera, JSM, PhD, D. Lit. Penyusun adalah penulis yang sangat produktif. Selama 51 tahun, ia menulis lebih dari 50 buku dan 1000 artikel mengenai berbagai aspek kehidupan dan spiritual. Buku-bukunya telah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di dunia. Dengan bahasa yang sederhana, penulis menyajikan pendekatan mendasar yang bersifat universal untuk mengatasi gangguan psikis seperti takut, cemas, depresi, dan frustrasi, serta bahagia dalam segala situasi. Judul buku adalah Be Happy. Judul asal Why Worry? Penulis Sri Dhammananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Dihita Dhiwara. Penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Prakata. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Segala sesuatu harus dibayar dengan satu dan lain cara. Sekarang atau suatu saat. Masyarakat industri modern telah memberikan begitu banyak manfaat. Mulai dari komputer sampai tukang gigi tanpa sakit. Dari susu rendah lemak sampai bedah kosmetik. Namun di lain sisi, industri juga telah menciptakan suatu masyarakat yang paling galau dan tak pernah merasa cukup sepanjang sejarah. Media membuat kita menjadi lebih tahu mengenai dunia dibanding sebelumnya. Namun ini sekaligus bisa menyebabkan kita mencemasi situasi yang jauh di luar pengalaman dan pengaruh kita. Industri kita memproduksi ratusan ribu produk yang berguna. Tetapi kita khawatir kalau kita terkena dampak berbagai cemaran yang terbuang ke lingkungan. Dokter memberitahu kita bahwa keresahan dan ketegangan yang berkepanjangan bisa membuat kita sakit. Kita pun mencemasi kecemasan. Tak heran jika pakar sosiologi menjuluki era kita ini sebagai zaman kegalauan. Dalam memenuhi kecenderungan umum yang menuntut solusi cepat dan mudah terhadap masalah, respon yang lazim terhadap wabah rasa cemas adalah pelarian pada obat-obatan. Hal ini bisa berkisar dari kecanduan alkohol sampai obat penenang yang diresepkan dokter. Dalam kedua kasus tersebut, gejala cemas lenyap untuk sementara.
namun meninggalkan masalah yang lebih mendasar, lebih buruk lagi. Sebagian orang menjadi tergantung pada obat-obatan ini. Sekalipun demikian, ada alternatif untuk situasi yang tidak memuaskan ini. Dr. Sri Dhammananda, penulis buku ini, memiliki pengalaman bertahun-tahun berbicara dan mendengarkan orang-orang yang bermasalah. Berdasarkan pengalaman ini, ditambah dengan pengetahuannya yang mendalam akan ajaran Buddha, beliau telah menulis buku ini yang menawarkan suatu metode alternatif mengatasi cemas. Seperti halnya pendekatan Buddhis klasik, beliau tidak memaparkan gagasan yang sekedar untuk kita percayai, namun meminta kita untuk mengubah sikap kita, melihat ke dalam diri dan situasi kita dari cara pandang yang berbeda dan lebih realistik. Beliau menawarkan nasihat praktis mengenai apa yang harus dilakukan, yang sungguh-sungguh menuju pada akar rasa takut dan cemas untuk memangkasnya dari sumbernya. Kebijaksanaan praktis ini dibumbui di sana-sini dengan untayan humor yang mengundang senyum, yang membuat beliau terkenal. Sudah sejak dahulu, beliau mengenali nilai terapi dari kelapangan hati dan senyuman. Namun barangkali pesan beliau yang paling menggigit adalah bahwa kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan menjadi orang yang ceria dan bahagia. Tujuan kebahagiaan ada dalam jangkauan kita semua. Namun kita sendirilah yang harus ambil inisiatif. Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1968, buku ini telah dicetak ulang berkali-kali dan telah diterjemahkan ke 14 bahasa. Penulis juga telah menerima ribuan surat penghargaan dari seluruh penjuru dunia. Beberapa orang menulis bahwa membaca buku ini telah menyelamatkan mereka dari niat bunuh diri. Buku sederhana ini telah menjadi konsultan, pembimbing, dan teman bagi banyak orang. Karena kebutuhan akan buku ini terus tumbuh, maka edisi yang disempurnakan ini juga dirasa perlu. Dr. Sri Dhammananda telah meluangkan waktu di sela jadwal beliau yang ketat untuk berceramah, menulis, dan memberikan bimbingan untuk menyiapkan edisi yang disempurnakan ini. Dalam edisi ini ditambahkan beberapa nasihat yang lebih rinci, cerita, dan contoh baru. Juga bahasanya dibuat lebih netral. Namun jangan khawatir, nasihat klasik dan kiasan indah lainnya masih dipertahankan. Australia, 19 Februari 2003. Srawasti Dhammika. Pendahuluan. Manusia lahir, menderita, dan mati. Menurut Anatole France, itu adalah ungkapan seorang bijak ketika merangkum tentang kondisi manusia. Sebaliknya, beberapa pemikir bebas mengatakan, manusia adalah mesin kecil, digerakkan sendirinya oleh susunan atom dan proses evolusi alamiah. Penderitaan adalah nasib yang tak terhindarkan dalam perjuangan hidup kita. Tidak ada makna lainnya, tiada tujuan. Kematian adalah terurainya unsur-unsur kimiawi, tiada yang tersisa. Sementara kedua hal di atas merupakan pengamatan umum di antara kaum skeptik, materialis, dan bahkan beberapa pemikir besar, beberapa filsuf, dan guru agama telah mencoba untuk menemukan makna dan tujuan kehidupan, terutama kaitannya dengan masalah penderitaan. Menurut Buddha, sifat dari setiap hal yang terkondisi adalah muncul, terurai, dan berlalu dalam proses yang tak berkesudahan. Segala sesuatu yang terkondisi terkena perubahan tiada akhir dan tak memuaskan atau duka. Hal ini terus dialami oleh semua makhluk yang menderita, yang percaya akan suatu sosok permanen atau yang disebut jiwa.
Kepercayaan ini memunculkan nafsu mementingkan diri yang tidak akan pernah terpuaskan, sehingga membawa pada rasa takut dan cemas. Buddha meletakkan dasar moral pada ajarannya ketika beliau menyatakan bahwa biarpun ada penderitaan dan ketidakpastian dalam kehidupan, adalah memungkinkan bagi manusia untuk mengalami kebahagiaan secara mutlak maupun sementara jika kita belajar membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Untuk melakukan hal ini, kita pertama-tama harus memiliki pandangan benar, yang berarti bahwa kita harus mengenali sifat keberadaan dan kesenangan indrawi yang tidak memuaskan, serta untuk mengarahkan hidup kita dengan cara yang tepat untuk mencapai akhir dari ketidakpastian dan ketakpuasan. Edisi perdana buku ini diterbitkan pada tahun 1967 dengan tiras 10.000 eksemplar. Dan semenjak itu telah dicetak ulang tidak kurang dari 10 kali dengan tiras cetak 5.000 eksemplar setiap naik cetak. Banyak surat penghargaan dan terima kasih tercurah dari berbagai belahan dunia. Amerika, Inggris, Jerman, Afrika Selatan, dan hampir setiap negara di Asia. Penghargaan tidak hanya datang dari umat Buddha, tetapi juga dari umat Hindu, Muslim, Kristiani, dan bahkan dari beberapa pemikir bebas. Daya tarik buku ini adalah karena ditulis dengan sederhana, tanpa pretensi, dan tujuan utamanya untuk menyingkap kenyataan hidup. Tidak hanya dari sudut pandang Buddhis, namun juga dengan memberi berbagai pandangan yang masuk akal dari agama lain dan pemikir besar. Buku ini ditulis terutama untuk menawarkan kesejukan dan dukungan bagi manusia yang membutuhkan panduan untuk menghadapi kemajemukan peradaban modern. Beberapa pembaca bahkan menulis surat untuk menceritakan bahwa mereka urung bunuh diri setelah membaca buku ini. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka membaca beberapa halaman setiap malam untuk membantu mereka menenteramkan pikiran, untuk meyakinkan bahwa ada solusi yang sederhana dan praktis bagi masalah-masalah di dunia. Banyak hal telah terjadi sejak peluncuran buku ini. Banyak perubahan telah terjadi. Dalam selang beberapa tahun, penulis banyak memperoleh wawasan baru berkenaan dengan masalah manusia akibat membaca banyak surat yang ditujukan kepadanya, serta melalui berbagai diskusi dengan orang-orang yang bermasalah dalam berbagai bidang kehidupan. Penerbitan edisi baru buku ini diharapkan akan membawa lebih banyak manfaat pada saat ini. Edisi yang disempurnakan ini membicarakan tentang masalah-masalah yang sudah ada sejak dahulu dan yang mungkin tampak ganjil pada saat ini. Namun fokus utamanya tidak berubah, yaitu untuk menunjukkan bagaimana kita bisa hidup bebas dari takut dan cemas dan bahagia dalam segala situasi, asalkan kita memiliki pandangan benar. Buku ini berusaha membahas masalah dari sudut pandang praktis dan humanistik. Sejauh ini banyak pepatah, anekdot, peribahasa, fabel, dan sebagainya telah dicantumkan untuk menunjukkan pandangan-pandangan para bijak sepanjang masa. Besar harapan buku ini akan memberi inspirasi dan pengharapan segar bagi siapa saja yang membacanya dengan pikiran terbuka. Malaysia, 19 Februari 2003. Dr. K. Sri Damananda Nayaka Mahathera, GSM, PhD, D.Litt. Senarai isi. Prakata, pendahuluan. Senarai isi. Bagian 1, akar takut dan cemas.
01. Takut dan cemas. Akar rasa cemas, takut dan tahayul. Apa yang diperbuat oleh rasa cemas? 02. Masalah-masalah kita. Menghadapi kesulitan, membangun keberanian dan pengertian, meletakkan masalah pada tempatnya. 03. Mengapa kita menderita? Hakikat hidup, memahami kenyataan hidup, kebahagiaan yang terus berlalu, wajah kehidupan. Bisakah kita memuaskan nafsu? Kesenangan bukanlah kebahagiaan. Renungi dirimu. 04. Pikiran sakit, pikiran sehat. Kehidupan dunia modern, hidup adalah medan perang, batin yang sehat. Bagian 2. Kiat mengatasi takut dan cemas. 05. Mengendalikan kemarahan. Bahaya kemarahan, mengendalikan kemarahan. 06. Bahaya sifat mementingkan diri sendiri. Perlunya menumbuhkan kasih dan kewelasan. 07. Menaklukkan iri hati. Akar kecemburuan, kewaspadaan pikiran, menghadapi iri hati. 08. Menghadapi musuh dan kritik. Cermin pikiran, mencari kesalahan orang lain, apa yang harus dilakukan saat dikritik, jangan takut pada kritik. 09. Mengendalikan suasana hati. Timbang rasa dan kebaikan hati, memperlakukan semua dengan kewelasan. 10. Manis pahit membesarkan anak. Tekanan menjadi orang tua, tekanan terhadap anak, mengenali bakat, orang tua dalam masyarakat modern. 11. Takut mati. Menjelang kematian, apa itu kelahiran dan kematian? Mati dengan damai, kematian itu tak terhindarkan. 12. Jangan mencemasi masa depan. Tak perlu mencemasi masa depan, mencemasi masa depan, mengubah nasib. Bagian 3. Benih-benih kebahagiaan. 13. Menemukan kebahagiaan sejati. Mencari kebahagiaan, resep kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu? 14. Kedamaian di tengah sengketa. Perselisihan dunia nan tak kunjung padam, pencapaian kedamaian, meninggalkan kenikmatan duniawi. 15. Kemoralan, kesucian dan harkat hidup. Di mana orang baik itu? Perilaku moral dan masa muda, menjadi baik atau berbuat baik, mengubah watak dengan agama. 16. Nasib ada di tangan sendiri. Jangan menyalahkan bintang, nasib ada di tangan sendiri. Bagian 4. Kiat hidup bahagia dalam segala situasi. 17. Berkorban demi kebahagiaan makhluk lain. Kebaikan bagi semua makhluk, semangat kebajikan, penakluk sejati, nilai-nilai kemanusiaan. 18. Ucapan lembut. Ucapan salah, bertindak bijak dalam suasana tegang, waspadalah terhadap pikiran, mengembangkan perkataan benar. 19. Nilai cinta kasih. Cinta dan kasih sayang, menumbuhkan kasih, kasihilah tetanggamu. 20. Toleransi, kesabaran, dan kecukupan. Kesabaran, kekuatan kesabaran. 21. Patah hati, putus cinta. 22. Pernikahan bahagia. Membangun pernikahan bahagia, seks dalam pernikahan, menjalani pernikahan bahagia. 23. Kerupawanan Anda. 24. Pengumpulan kekayaan, rasa cukup, kelekatan pada uang, penyamaan yang keliru,
menggunakan kekayaan dengan tepat. 25. Hidup harmonis dengan semua. Cara dan kebiasaan mengakui hak orang lain untuk tampil beda. Perang. Cara menghentikan perang. Kesabaran dan toleransi. Diplomasi. 26. Kita bisa mengubah diri sendiri, mengembangkan kebajikan, misi kita. 27. Kemuliaan manusia, malu dan takut, berbagai sifat manusia. Bagian 1. Akar takut dan cemas. 01. Takut dan cemas. Manusia membayar hidup dengan rasa takut dan cemas. Kerentanan terhadap kegelisahan merupakan akar masalah dan sumber derita. Rasa takut dan cemas tampaknya sudah menjadi bagian dan oleh-oleh kehidupan. Orang yang tercemplung dalam dunia fana ini juga tidak lepas dari keadaan batin yang tidak menyenangkan. Mengapa orang cemas? Dan apa yang dicemasi orang? Rasa cemas tidak terlepas dari berbagai komitmen dan tanggung jawab yang dipikul. Rasa cemas ini hadir dalam berbagai macam samaran. Contohnya, orang yang merasa rendah diri, mereka merasa ada yang kurang ketika membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Rasanya saya tak cukup pantas untuk posisi itu, atau saya tidak cukup pintar untuk membawa perubahan. Mereka mungkin takut untuk bersikap apa adanya di tengah kehadiran orang lain. Akhirnya mereka berkata kepada diri sendiri, "Aku tak akan biarkan orang lain mengenal diriku apa adanya. Jika tidak begitu, mereka tidak akan percaya kepadaku atau akan meremehkanku." Sehingga mereka bertindak tanduk seperti apa yang diinginkan orang lain, bukan seperti diri mereka yang sebenarnya. Hal ini menciptakan peperangan batin bagi mereka sendiri yang diikuti dengan penderitaan. Orang hampir selalu khawatir akan segala sesuatu. Mereka sangat mengkhawatirkan penampilan. Kaum pria risau ketika mereka jadi botak. Sementara para wanita berkeluh kesah tak kala menemukan keriput di wajah mereka atau jika mereka tampak terlalu kurus atau terlalu gemuk, terlalu hitam atau terlalu pucat, terlalu tinggi atau terlalu pendek, dan sebagainya. Mereka takut dikritik, dikecam, atau dipersalahkan oleh atasan. Mereka takut dicemooh jika harus mengemukakan pendapat di depan orang banyak. Namun menjadi marah kepada diri sendiri ketika orang lain mengemukakan gagasan yang sama dan dinilai berprestasi. Mereka merasa terpuruk saat dikritik, sekalipun mereka tahu bahwa kritik tersebut tidak benar dan tidak beralasan. Keluarga menjadi beban pikiran mereka. Rasanya saya bukan ayah atau ibu atau anak yang baik. Sebagian suami gelisah memikirkan istri jelita yang jangan-jangan sedang pergi dengan pria lain. Demikian juga para istri tidak tenang kalau suami mereka main-main dengan wanita lain dan meninggalkan mereka. Yang belum menikah cemas mencari jodoh, sedangkan yang sudah menikah merasa kesepian tanpa anak. Sebaliknya, yang punya anak terus-menerus mencemasi bagaimana cara terbaik membesarkan mereka. Sepertinya dia tidak lagi menyayangiku dan akan meninggalkanku. Atau apakah mereka akan merawatku kalau aku tua nanti? Sebagian orang tua terlalu mencemasi keselamatan anak mereka. Pusing memikirkan biaya rumah tangga, keamanan rumah, atau kesehatan orang yang mereka sayangi. Di tempat kerja,
Mereka sering menjumpai persoalan dalam menunaikan tugas dan sulit membuat keputusan. Apa jadinya kalau keputusanku salah? Haruskah aku melepas sahamku? Apakah karyawanku bisa dipercaya soal uang? Apa mereka menipu kalau aku tidak di tempat? Ada yang selalu takut rugi, khawatir tidak naik pangkat, atau takut terlalu dibebani tanggung jawab. Yang lainnya resah memikiri rekan kerja yang iri. Akar rasa cemas. Di antara semua keadaan batin yang buruk, yang paling tidak sehat dan menyakitkan adalah rasa cemas yang berkepanjangan. Mengapa orang cemas? Ditilik dengan analisis terdalam, hanya ada satu jawaban. Orang menjadi cemas karena kehadiran konsep aku dan milikku, atau yang dikenal dalam ajaran Buddha sebagai kekelirutahuan akan diri. Ketika manusia mulai memikirkan sifat kehidupan, dikarenakan kurangnya pengetahuan, mereka berpikir bahwa diri terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa. Keduanya permanen dan nyata. Pemikiran ini memunculkan gagasan salah tentang adanya aku atau diri yang bersifat kekal. Gagasan tentang aku memunculkan gagasan milikku yang diikuti dengan kelekatan, nafsu, hasrat mementingkan diri, tipu muslihat, keangkuhan, dan pemikiran buruk lainnya. Konsep tentang diri ini merupakan sumber utama dari segala masalah. Berkisar dari pertikaian pribadi hingga peperangan antar bangsa. Dari gagasan tentang diri ini, orang percaya pada pandangan salah adanya suatu tubuh permanen yang mesti dipuaskan, dan akhirnya mencapai tingkat ekstrim berupa pemuasan nafsu. Rasa takut jika nafsunya tidak terpenuhi akan mendatangkan kecemasan. Jadi, rasa cemas tidak lain adalah keadaan pikiran negatif yang muncul dari kelekatan terhadap kesenangan duniawi. Semakin kuat kita melekat pada sesuatu, semakin kita takut kehilangan sesuatu itu. Dengan cara serupa, orang menjadi takut menerima atau bersinggungan dengan sesuatu yang dianggap tidak dikehendaki. Kelekatan pada hal yang menyenangkan dan ketidaksukaan pada hal yang tak menyenangkan akan mengundang datangnya kecemasan. Rasa cemas dan kesengsaraan yang dialami seseorang sesungguhnya tidak lain adalah akibat adanya interaksi antara keinginan mementingkan diri dengan kondisi dunia yang terus berubah. Kegagalan untuk memahami kenyataan ini adalah penyebab dari berbagai penderitaan. Namun, bagi orang yang telah melatih batinnya untuk memahami sifat sejati kehidupan dan ciri-cirinya, penderitaan bisa diatasi. Orang bijak sadar bahwa perpisahan dengan pengalaman yang menyenangkan dan orang yang dikasihi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ini bisa terjadi kapan saja, pada awal, pada tengah, atau pada akhir kehidupan. Satu-satunya kepastian dalam dunia yang tidak pasti ini adalah bahwa segalanya akan berlalu. Satu-satunya kenyataan adalah perubahan. Jadi orang yang berpikir bahwa ia tak tergantikan atau bahwa ia harus selalu ada untuk memastikan segalanya dilaksanakan dengan baik, harus merenungi apa yang akan terjadi jika ia tidak ada lagi di sana. Orang akan merasa kehilangan dia,
Tapi ketahirannya hanya akan dirasakan untuk jangka waktu yang relatif singkat. Bagaimanapun, karena tak ada orang yang tak tergantikan di dunia ini, dunia akan terus berputar sebagaimana biasanya, meskipun tanpa kehadirannya. Jika demikian, lantas kenapa ia mesti secemas itu memikiri dirinya? Memelihara rasa takut khayalan hanya akan mengganggu kesehatan dan akhirnya memperpendek masa perjalanan hidup menuju kematian. Perpisahan dengan mereka yang kita lekati juga membawa penderitaan. Orang akan merasa kehilangan, dicampakkan, tak berdaya, dan putus asa ketika orang yang dikasihi pergi dari sisi kita karena satu dan lain hal. Ini adalah proses yang alamiah, bekerjanya hukum ketetapan. Orang mengalami penderitaan ketika ditolak oleh orang yang mereka cintai. Namun kadang, bukannya belajar menerima situasi ini dengan membiarkan waktu menyembuhkan luka yang terjadi, mereka malah menjadi lumpuh oleh penolakan. Memikirkan kenangan pahit itu terus-menerus, mencari-cari cara dan pelarian untuk menambal hati yang remuk. Sebagian bahkan mengekspresikan kemarahan dan frustasi dengan kekerasan. Takut dan tahayul. Kecemasan yang dihadapi orang setiap hari bisa tak terhitung banyaknya. Tapi cemas bukan hanya satu-satunya masalah. Takut adalah kembarannya cemas. Keberadaan manusia dikerubuti oleh takut dan cemas yang bersembunyi di sudut-sudut gelap pikiran. Seperti rasa cemas, kita punya begitu banyak rasa takut. Takut yang muncul dari perasaan tak aman, takut pada musuh, takut lapar, takut sakit, takut kehilangan harta dan tahta, takut usia tua, takut akan kematian, dan bahkan takut pada kehidupan berikutnya. Kita tidak hanya takut tiap kali ada yang tidak beres, kadang kita bahkan takut kalau semuanya berlangsung mulus. Kita menciptakan rasa takut semu di dalam pikiran, bahwa pada suatu saat semuanya bisa berubah, dan bahwa kesenangan yang kita nikmati kini bisa mendadak berbalik menjadi kemalangan. Meskipun ada orang yang bilang, tidak ada kabar berarti kabar bagus. Mereka juga merasa cemas ketika benar-benar tidak ada kabar berita apapun. Mereka mengisi hidup dengan rasa takut yang tak semestinya. Keadaan menyedihkan seperti ini melanda manusia, kecuali mereka yang telah sempurna atau telah mensucikan batinnya. Ada satu jenis lagi rasa takut yang mengendap dalam pikiran manusia, yaitu rasa takut pada kekuatan yang tak diketahui dan tak bisa dikendalikan. Rasa takut ini telah mengejar manusia sepanjang masa, seiring dengan cara mereka belajar menghadapi binatang buas dan melindungi diri dari serangan suku lain. Pada masa-masa panjang kecemasan, pada usaha yang terus-menerus untuk menghadapi dan memahami kekuatan alam, benih tahayul bersemi dalam pikiran manusia. Dan tahayul yang tumbuh dari kekelirutahuan dan rasa takut ini telah dipertahankan dan diwariskan turun-menurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Rasa takut digambarkan sebagai reaksi emosional yang kuat yang dicirikan oleh usaha-usaha untuk lepas dari situasi yang menyebabkan rasa takut itu, dan oleh perubahan-perubahan fisiologi seperti wajah pucat, menggigil, percepatan detak jantung, mulut menjadi kering, dan sebagainya. Menurut psikolog terkemuka, John Brodus Watson,
Rasa takut adalah satu dari 3 reaksi emosional yang belum dimengerti hingga saat ini. 2 yang lain adalah cinta dan kemarahan. Dalam pandangan Watson, rasa takut terpicu sejak bayi akibat hilangnya dukungan secara tiba-tiba atau akibat suara keras. Ia percaya bahwa bayi sekalipun mesti menerima kasih sayang dan rasa aman. Kasih sayang ibu bisa menurunkan ketegangan akibat kegelisahan bawaan. Sebagian mengatakan bahwa rasa takut tertentu pada bayi yang baru lahir diakibatkan oleh pengalaman-pengalamannya pada kehidupan sebelumnya yang masih terbawa hingga sekarang dan masih segar dan jelas dalam ingatan. Penglihatan-penglihatan yang berkaitan dengan rasa takut masa lampau itu benar-benar muncul dari waktu ke waktu pada masa bayi. Ketika dihadapkan pada kekuatan menakutkan yang berada di luar pemahamannya, perbedaan antara orang primitif dan binatang menjadi jelas. Binatang akan menyesuaikan diri secara naluriah atau bereaksi menyerang untuk melindungi diri. Orang primitif sebaliknya, ketika dikitari binatang buas yang lebih kuat dari dirinya, atau ketika berhadapan dengan kekuatan alam seperti hujan, angin, guntur, petir, atau bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau wabah penyakit, akan menjatuhkan dirinya di tanah dengan diliputi ketakutan dan memohon perlindungan dari kuasa-kuasa yang tak dikenal. Namun belakangan, manusia primitif memakai sekutunya untuk memenangkan kekuatan-kekuatan tersebut, yaitu naluri kelicikan mereka. Dari persepsi awal akan adanya kekuatan di luar diri yang mereka kira bisa diredakan dengan doa-doa, seperti mereka sendiri yang bisa disenangkan, manusia primitif mengembangkan upacara dan persembahan dan menjadikan kekuatan alam sebagai dewanya, menyuap mereka dengan persembahan dan menenangkan mereka dengan upacara. Kekuatan yang bermanfaat dijadikan dewa kebaikan dalam tanda kutip yang harus disanjung dan disenangkan. Sementara kekuatan yang merusak dijadikan iblis dalam tanda kutip yang harus dijauhi. Rasa takut muncul pada mereka yang tidak mampu memahami hukum alam yang mendasar, baik sebagai pegangan maupun motif. Rasa takut adalah awal dari kepercayaan tahayul. Landasan dari beberapa sistem agama didasarkan pada ketakutan naluriah pada sesuatu yang tidak diketahui. Rasa takut yang diciptakan oleh agama merupakan bentuk rasa takut yang paling buruk karena hal ini memuja dan menjerat pikiran. Rasa takut menyuburkan pertumbuhan tahayul yang berkembang dalam kabut ketaktahuan. Manusia mengejar keamanan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ia kasihi dalam dunia yang terus berubah, yang tidak bisa menawarkan penyelesaian abadi bagi berbagai masalah. Pada waktu ia merasa telah menyelesaikan suatu masalah, kondisi-kondisi yang melingkupi keadaan yang sebenarnya akan berubah, dan kemudian rangkaian masalah lainnya akan muncul, meninggalkannya dalam kebingungan dan tersesat kembali seperti sebelumnya. Dia gelisah, seperti anak kecil yang membangun benteng pasir di pantai dan takut pada setiap ombak yang datang. Dalam kerinduan akan rasa aman dan ketakutan pada kematian ini, manusia jatuh menjadi korban tahayul. Dikelilingi misteri semesta, ia menumbuhkan kepercayaan pada hal-hal yang ditakutinya. Ketaktahuan dan ketakutanlah yang memunculkan kepercayaan-kepercayaan agama dalam bentuk dini. Dan kerja semesta diterangkan dalam istilah dewa-dewa yang sempurna,
yang dianggap mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun ilmu pengetahuan telah berbuat banyak untuk menyingkirkan mitos-mitos semacam itu dan memajukan pengetahuan manusia, banyak tahayul masa silam yang masih terus berlanjut, dan manusia masih belum melepaskan diri dari belenggu kepercayaan tersebut. Tahayul melemahkan dan memperbudak pikiran. Gagasan, kepercayaan, dan praktek tahayul tumbuh tidak hanya pada orang-orang yang tak berpendidikan, namun anehnya juga pada orang-orang yang berpendidikan tinggi. Pada tingkat ekstrim, rasa takut bisa muncul dari kelekatan terhadap objek atau situasi tertentu yang sebenarnya tidak memiliki sifat merusak sama sekali. Kasus-kasus seperti ini dikenal sebagai fobia, seperti takut pada kegelapan, ruang tertutup, tempat terbuka, ketinggian, binatang, takut hantu, takut pencuri, musuh, jimat, atau takut hayalan bisa diserang atau terbunuh oleh seseorang yang bersembunyi di sudut-sudut gelap pekarangan. Bagi yang percaya tahayul, semestinya ingat sabda Buddha. Ketika rasa takut muncul, itu muncul pada orang yang bodoh, tidak pada orang yang bijaksana. Apa yang diperbuat oleh rasa cemas? Ketika sudah menjadi kebiasaan, menurut Dr. Alexis Carrel, rasa iri, benci, dan takut bisa menimbulkan penyakit betulan. Ilmu kedokteran memandang penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, tukak lambung, radang kulit, dan asma diperburuk jika tidak benar-benar dipicu dari keresahan. Pikiran bisa menimbulkan kerusakan organ saat kita cenderung menarik apa yang kita harapkan dari kehidupan. Para dokter melihat bahwa para pasien cenderung sembuh menurut harapan mereka sendiri, bukan sembuh sesuai dengan yang diperkirakan. Usahawan yang tidak tahu bagaimana bertahan dari kecemasan dan keadaan yang penuh tekanan bisa mati muda. Mereka yang tetap tenang dan mempertahankan kedamaian batin, meskipun dunia luar penuh kerusuhan, akan terlindungi dari kerusakan organ dan mental. Pengalaman telah menunjukkan banyak gangguan kesehatan fisik dan mental yang diakibatkan oleh rasa cemas. Rasa cemas mengeringkan darah lebih cepat daripada umur. Rasa takut, cemas, dan galau hingga tingkat tertentu adalah wajar dan bisa bermanfaat bagi pertahanan diri. Namun, jika tak terkendali, rasa takut yang terus-menerus dan cemas yang berkepanjangan hanya akan membawa kehancuran organ manusia. Faktor-faktor ini semuanya berdampak banyak pada pelemahan fungsi tubuh kita. Menurut pendapat medis, dalam penanganan kebanyakan gangguan fungsional, kondisi mental pasien harus diperhatikan secara ketat. Psikiatris juga sudah menyadari bahwa rasa cemas tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah meruwetkannya, yang pada gilirannya akan membawa keruntuhan fisik dan mental. Lagi pula, orang yang terus-menerus cemas menciptakan suasana yang tidak sehat di rumah, di kantor, dan dalam masyarakat pada umumnya. Melalui tindakan-tindakan kasar yang muncul akibat rasa cemas dan takut, ia mengganggu kedamaian dan kebahagiaan orang lain di sekitarnya. Seperti rasa cemas yang bisa membawa kerusakan pada orang lain dan diri sendiri, rasa takut juga demikian. Rasa takut yang berkepanjangan membuat seseorang berada dalam keadaan tegang dan lelah mental yang kronis. Rasa takut dengan cepat mengikis hidup dan menurunkan kualitas pikiran. Rasa takut adalah kekuatan pesimistik yang menggelapkan masa depan. Jika orang mengidap rasa takut dari jenis apapun, cara berpikirnya akan terpengaruh.
keadaan mental yang buruk ini bisa merusak kepribadiannya dan membuatnya menjadi budak hantu. Begitu besarnya cengkraman rasa takut dalam diri kita, sehingga cukup tepat jika rasa takut dinyatakan sebagai musuh utama manusia. Rasa takut telah menghinggapi mental jutaan manusia. Hidup dalam kengerian dan dihantui ketakutan terhadap setan, hantu, dewa, dan dewi merupakan keadaan yang umum pada banyak orang yang berkubang dalam ketaktahuan. Rasa takut bisa beralih menjadi panik dalam kasus-kasus krisis yang tak terduga, pada saat tiada kesiapan untuk menghadapi ancaman yang datang. Rasa takut dalam derajat tertentu bisa dianggap lumrah atau bahkan diperlukan bagi kelangsungan hidup. Tapi jika dibiarkan tumbuh liar, rasa takut akan berubah menjadi panik, yaitu ketakutan yang sangat berlebihan. Panik bisa mengakibatkan segala macam bencana, tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang sekitar. Cara mencegah panik adalah dengan mempersiapkan diri sejak dini, dengan mempelajari bagaimana cara kerja pikiran. Aku tidak terpengaruh oleh kematian istriku. Chuang-Tzu adalah seorang filsuf Cina. Ketika istrinya wafat, ia duduk di luar gubuknya sembari menabuh genderang dan bernyanyi. Temannya yang menyaksikan hal ini sangat terperanjat dan bertanya, apakah ia terpengaruh oleh kematian istrinya atau tidak? Chuang-Tzu menjawab, sebenarnya aku menerima nasibnya karena sekarang dia sudah terbebas dari urusan hidup yang menyakitkan. Dia cuma sudah pergi dan menjalani perubahan berikutnya. Kita sudahi part 1 sampai di sini. Pada video part 2 nanti akan kita bacakan subbagian 02 masalah-masalah kita yang merupakan masih berupa bagian 1 dari akar takut dan cemas. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang